berimbas pada wafatnya 2 jamaah calon haji asal Indonesia, sementara 30 lainnya saat ini sedang dirawat secara intensif atas cedera yang mereka derita, begitu Winda. Ya, betul sekali. 30 warga negara Indonesia saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Mekah, Arab Saudi. Ya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka saat ini, kita sudah terhubung dengan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama dan juga pemimpin haji dari Indonesia yang berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat malam, Pak Lukman Hakim. Halo Pak Menteri. Halo. Ya, bisa mendengarkan suara kami Pak Menteri? Iya, sangat jauh nih suaranya. Baik, Pak Menteri, langsung saja seperti apa kondisi dari 30 warga negara Indonesia merupakan jemaah calon haji yang kabarnya saat ini sedang dirawat secara intensif? Iya, jadi sampai saat ini petugas haji Indonesia terus melakukan pendataan. Kami menyisir semua tempat di Masjidil Haram dan juga mengunjungi semua rumah sakit yang ada di Mekah untuk mendata siapa-siapa saja jamaah haji Indonesia yang menjadi korban atas musibah yang terjadi sore tadi dengan adanya badai angin yang sangat keras yang menyebabkan jatuhnya alat berat yang ada di Masjidil Haram yang menimpa sebagian jamaah haji dan tidak terkecuali jamaah haji Indonesia. Nah, data yang kami peroleh sampai saat ini adalah ada 2 jamaah haji Indonesia yang wafat dan ada 31 korban luka karena musibah tersebut. Ya Pak Menteri, hingga saat ini apakah evakuasi seluruh korban memang sudah selesai di tempat jatuhnya krain di Masjidil Haram, atau saat ini petugas di lokasi kejadian memang masih mencari korban yang mungkin masih tertimpa bangunan di Masjidil Haram? Iya, jadi di Masjidil Haram sendiri terus dilakukan upaya untuk menyisir korban-korban yang ada, dan juga tentu pihak pengelola Masjidil Haram segera lalu kemudian melakukan pembersihan karena kondisinya pada saat kejadian itu memang kita bisa maklumi beberapa alat berat itu lalu kemudian jatuh dari ketinggian dan kemudian karenanya perlu dibersihkan, perlu dilakukan selain juga menangani korban-korban juga agar kemudian area di mana tempat terjadinya musibah itu kemudian bisa kembali normal untuk tempat ibadah jamaah haji. Pak Menteri, dikabarkan tadi bahwa ada 31 jamaah haji asal Indonesia yang menderita luka-luka akibat tragedi ini. Secara umum bisa dijelaskan seperti apa kondisi mereka hingga saat ini? Ya, jadi sebagian mereka luka di bagian kepala, ada yang juga di tangan, di lengan, di badan, tapi juga tidak sedikit yang terkena kakinya. Jadi sebagian alhamdulillah bisa pulang ke pemondokannya masing-masing setelah ditangani oleh para dokter di rumah sakit, tapi sebagian besar masih berada di rumah sakit An-Nur, di rumah sakit Ajiat, dan di Balai Pengobatan Haji Indonesia yang kita kelola sendiri yang berada di Mekah. Ya Pak Menteri, pastinya pagi ini ada sejumlah keluarga dari calon jemaah haji yang ingin mengetahui bagaimana kondisi dari keluarga mereka yang berada di sana. Bisa Anda berikan nama-nama siapa saja ke-31 korban luka-luka yang tertimpa krain di Masjidil Haram? Ya, itu kami punya datanya, tapi saya tidak memegangnya dan saya tidak bisa menyampaikan siapa-siapa saja nama itu. Tapi bagi
keluarga yang ada di tanah air bisa menelpon, bisa mengakses nomor telepon sebagai berikut. Nomornya adalah plus 966 lalu 054 36 03 154. Bisa diulang sekali lagi Pak Menteri? Lagi, ya, plus 966 0543 603 154. Baik Pak Menteri, kita paham betul bahwa informasi yang terus cepat berkembang begitu, bahwa tadi malam ada 20 jamaah haji yang dikabarkan menderita luka, saat ini sudah 31. Akankah ada potensi bahwa bertambahnya jumlah tersebut? Ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Oleh karenanya kita terus berdoa dan mohon juga dukungan bantuan doa dari seluruh masyarakat di tanah air. Mudah-mudahan korban yang ada sekarang, 2 korban jiwa dan 31 korban luka yang menimpa jamaah haji Indonesia tidak lagi bertambah di masa ke depan ini. Mohon maaf Pak Menteri, tadi disebutkan ada nomor telepon yang bisa dikontak untuk mengetahui informasi terkini. Barangkali ada laman ataupun situs yang bisa diakses agar lebih mudah para keluarga tidak khawatir mengetahui data-data nama-nama jamaah calon haji yang menjadi korban luka dalam tragedi krain tersebut. Iya, kalau situs kita punya melalui kita punya Haji Pintar, itu ada di Google, di mereka yang memiliki handphone dengan aplikasi Android itu bisa membuka Apple Store itu ya, lalu kemudian di situ akan dapat Haji Pintar, informasi seluruh hal ihwal mengenai haji itu akan ada di sana. Tapi khusus terkait dengan musibah ini, nomor yang tadi saya sebutkan itu merupakan hotline yang bisa diakses oleh siapa saja yang khusus ingin mengetahui siapa-siapa saja korban jiwa dan korban luka dari jamaah haji Indonesia. Terakhir Pak Menteri, dikabarkan bahwa cuaca ekstrim menjadi penyebab jatuhnya krain yang menimpa beberapa jemaah haji di sana. Seperti apa kondisi cuaca hingga Anda bisa berdialog saat ini dengan kami? Iya, jadi memang kondisinya cukup ekstrim. Bahkan beberapa hari yang lalu terjadi badai debu, badai pasir yang juga di luar kebiasaan. Tadi sore saya mengalami sendiri ketika menyambut Bapak Presiden Jokowi ketika mendarat di Jeddah. Itu juga anginnya amat sangat kencang. Sebenarnya Pak Presiden juga ingin umroh pada malam tadi, tapi apalagi dengan adanya musibah tersebut, maka Presiden sebenarnya juga sebelum umroh ingin mengunjungi para korban luka yang ada di rumah sakit, tapi ternyata pihak pemerintah Saudi Arabia, khususnya pihak keamanan, tidak mengizinkan Presiden untuk bisa berumroh tadi malam. Sehingga kemudian Presiden membatalkan niatnya dan menugaskan saya untuk menggantikan beliau. Intinya memang cuaca terkadang sulit diduga belakangan ini, panas antara 45 sampai 47 bahkan 49 derajat, tapi kadang-kadang angin kencang itu bisa terjadi, dan seperti yang kemarin sore kita alami di sini di Mekah itu, lalu kemudian menyebabkan banyak pohon-pohon tumbang di jalan-jalan di kota Mekah, dan kemudian di Masjidil Haram sendiri terjadi musibah seperti yang kita ketahui bersama.
Ya, Pak Menteri, terakhir, apakah keluarga dari korban luka dan juga korban meninggal dunia ini sudah dihubungi? Dan kapan kiranya jenazah korban tragedi Masjidil Haram ini akan dikirimkan kembali ke keluarga di Indonesia? Ya, sampai tadi, khusus yang terkait dengan jenazah, sampai tadi sekitar 2,5 sampai 3 jam yang lalu, satu korban jiwa itu masih berada di Balai Pengobatan Haji Indonesia, dan sebagaimana lazimnya itu akan dilakukan proses pemakaman di Mekah ini oleh pihak maktab. Jadi maktablah yang bertanggung jawab untuk mengurus jenazah sampai pemakamannya. Sementara satu jenazah lagi itu masih ada di rumah sakit, yang tentu juga menjadi tanggung jawab maktab untuk dimakamkan di Mekah. Baik, terima kasih Pak Menteri atas informasinya. Kami berharap informasi ini berharga sekali, penting sekali bagi keluarga yang saat ini menanti dan cemas terkait dengan musibah jatuhnya krain yang menimpa jamaah calon haji di Makkah, Arab Saudi. Kami informasikan kembali kepada Anda pemirsa seperti yang disampaikan oleh Amirul Haji Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa Anda dapat akses informasi terbaru di laman Haji Pintar melalui aplikasi Android yang tercatat di smartphone Anda begitu, dan juga Anda dapat telepon plus 9660543603154. Kami ulangi sekali lagi, plus 9660543603154. Dan kami akan kembali dengan informasi yang sama saat lagi.